Shalom, jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online Minggu 12 Juli 2020. Berikut adalah informasi tentang kegiatan gereja minggu ini. Anda bisa menyaksikan siaran langsung maupun siaran ulang ibadah raya melalui channel YouTube dengan nama GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa untuk tekan tombol like atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda, sehingga Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami menyediakan ibadah sekolah minggu PAR via Google Meet setiap hari Jumat sore. Sementara ibadah untuk kelas remaja dan remaja Alkitab dilaksanakan tiap hari Minggu sore via Google Meet. Anda bisa menghubungi kakak pengasuh sesuai kelas anak Anda untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta passwordnya. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan baik perpuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening Bank BRI sesuai yang tertera pada layar media Anda. Ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada majelis jemaat terdekat. Kegiatan gereja tengah minggu seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita, dan persekutuan kaum bapak minggu ini tetap dilaksanakan secara online melalui channel ini. Untuk ibadah PAM pada hari Rabu, malam tepat jam 7 malam. Untuk ibadah PW dan PKB pada hari Kamis malam tepat jam 7 malam. Dan bagi yang membutuhkan doa khusus dan konseling, Anda bisa menghubungi nomor telepon berikut ini sesuai pada media Anda masing-masing. Sekalian pengumuman untuk minggu ini, sampai berjumpa kembali di online berikutnya. Tetap semangat dan jangan putus asa. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memperkenankan kita sekalian untuk boleh berbakti di pagi hari ini kepada Tuhan. Untuk diketahui oleh jemaat sekalian bahwa akan melayani kita di minggu pagi ini adalah Bapak Guru Jemaat Paulus Yaru dari Pospel Bukit Zaitun PT PAL. Untuk menyambut akan ibadah kita di pagi hari ini kepada Tuhan, sekaligus menyambut akan pelayan firman, jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 47 ayat 1 dan 2. Bangsa dunia hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, beri gemetar rajanya besar.
Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian Mazmur 47, kita lakukan pada ayatnya yang ketiga. Tuhan naik dengan sorak-sorayan. Tuhan naik dengan sorak-sorayan, sangkakalanya nyaring bergema. Mari bunyikan mazmur pujian, mari puji nyaring dan merdu. Setiap dunia nyanyi baginya, Tuhan yang benar, Raja yang besar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepadamu, yang di mana dosa itu kami lakukan dengan tutur kata kami, sikap kami, dan pikiran kami. Dosa yang dilakukan kepada suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua serta sesama kami, dalam aktivitas dan kerja, sehingga kami tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, serta pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami memohon ini melalui kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 26, kita lakukan pada ayatnya yang kedua. Seorang putra lahirlah. Pemberitaan keampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 27, kita lakukan pada ayatnya yang pertama. Ku memegahkan-Hu. Hambanya yang rendah.
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pagi ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Kiranya ini menjadi dasar bagi kita dalam memasuki minggu kerja yang baru nanti. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita hendak membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kita memahami akan sabda firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami hendak membaca dan mendengar sabda firman-Mu. Berilah telinga kami yang setia mendengar dan hati kami yang nyaman dan tenang, agar kami dapat meresapi firman-Mu dengan baik, sehingga firman ini dapat menghasilkan buah-buah dan menjadi berkat di sekeliling kehidupan keluarga dan persekutuan dalam jemaat ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan bersabdalah pada kami, sebab kami telah siap mendengar dan merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang dibawakan bagi kita dalam ibadah minggu pagi ini terangkat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dengan tema pembacaan manusia hina sebagai makhluk mulia. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita dalam minggu pagi ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita yang nyata di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat siapkan nyanyian rohani 119. Kita akan lakukan pada ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Sambil Bapak Ibu menyiapkan persembahan, dengarkanlah sabda firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Yang berbunyi, sementara itu,
Barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Jemaat memuji Tuhannya. Jemaat memuji Tuhannya, mengingatkan karunia dengan syukur dan sukahati. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya. Benua bumi segenap mencari rahasia gelap di alam maut dan sangka salah, tetapi oleh kasih Allah terang bintang siang gemerlap. Atas nama majelis dan jemaat, diberikan kesempatan kepada vokal grup Metanoia Reunion, waktu diberikan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pasti sanggup,
Terima kasih atas pujian dari vokal grup Metanoia Reunion. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudari kekasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, Shalom. Mari saya mengajak kita untuk melihat pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Setiap makhluk ciptaan yang hidup dan bergerak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik dari tumbuh-tumbuhan memiliki tanggung jawab yang diberikan, yaitu bertumbuh dan berbuah. Hewan pun demikian, bahkan kepada kita sebagai manusia. Tema pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Dan tema perenungan atau khotbah bagi kita sebagai umat Kristiani yang bernaungan di bawah payung Gereja Kristen Injili di tanah Papua, yaitu tanggung jawab manusia kepada dunia. Pertanyaannya, apa sih tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia mengenai dunia ini? Mari, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama dan merenungkan apa yang Tuhan enggankan kepada kita mengenai dunia ini. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Mazmur berisi tentang sebuah doa dan pujian dari pemimpin dan juga para imam yang dikaruniakan bakat bermain musik dan nubuat yang diungkapkan dalam pujian dan doa. Penulis dari kitab Mazmur selain dari Raja Daud juga para pemimpin lainnya seperti Musa, Salomo, Bani Korah, dan seorang Lewi sebagai penyanyi utama dari keturunan Gersom yang disebut sebagai Asaf atau pertama. Kitab Mazmur ditulis sekitar abad ke-10 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Dan arti dari Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut Tehillim yang berarti puji-pujian. Dan juga ada arti lain bahasa Ibrani yaitu Mizmor, dan bahasa Yunani Psalmoi yang berarti nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Bapak, Ibu, saudara, di sini musik memiliki peran yang sangat penting dalam ibadah orang Yahudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di sini merupakan nyanyian yang penuh rasa hikmat dan kekaguman atau perasaan yang mendalam akan kemuliaan dan keagungan Allah atas segala ciptaan yang patut ditinggikan dan hormati. Mazmur diawali dan diakhiri dengan pengakuan yang sama akan keunggulan Allah, nama Allah yang melebihi segalanya. Hal ini diajukan sebagai bukti bahwa nama Allah paling mulia di seluruh muka bumi. Kemudian hal ini diulangi sebagai sesuatu yang terbukti benar yang akan ditunjukkan di ayat terakhir sebagai bukti atas kemuliaan Allah. Si pemazmur memberikan contoh-contoh kebaikannya terhadap manusia. Sebab kebaikan Allah adalah kemuliaannya dan Allah patut dimuliakan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian ini sebagai ungkapan pujian Daud yang begitu menghayati akan kasih Allah pada ciptaannya, yaitu dunia ini. Daud datang dengan penuh kerendahan hati serta rasa hormat akan kemuliaan Tuhan dengan menyebutkan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan." Kita bisa lihat pada ayatnya yang kedua. Sebagai seorang raja yang berkuasa, tetapi terendah hatinya di dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini mau menunjukkan kepada semua umat yang percaya kepada Allah bahwa ungkapan isi hati kita dalam doa dan pujian harus didasari dengan rendah hati dan penuh perasaan atau penghayatan yang mendalam tentang kasih dan perbuatan Tuhan. Amin, Bapak, Ibu. Dan pada ayatnya yang ketiga, Daud menyatakan bahwa dari mulut bayi dan anak yang menyusu, Allah telah meletakkan dasar kekuatan, yaitu pujian dalam memuliakan Allah
yang memberikan senyuman kepada Tuhan. Sebagai orang tua melihat seorang anak yang bermain dan bernyanyi atau berbicara dengan bahasa yang kadang tidak dimengerti oleh kita, dengan sifat kepolosannya, kadang memberikan kita senyuman dan sukacita tersendiri. Begitu pula yang diungkapkan oleh Daud akan Allah yang telah meletakkan bagian tersendiri kepada seorang anak dan bayi yang menyusu. Bagi Daud itu adalah sebuah ungkapan tersendiri sebagai pujian yang memuliakan akan Allah. Sebab tidak mungkin seorang musuh atau pendendam dapat membuka hati dan mulut mereka untuk memuliakan nama Allah. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati, sebagaimana yang disebutkan pada bagian akhir di ayat 3, membungkamkan musuh dan pendendam. Artinya Daud mau mengajarkan bahwa marilah kita sebagai ciptaan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan cara hidup kepolosan, tanpa keraguan dan tanpa syarat. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Di sini pada ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam, Daud mengungkapkan bahwa Allah membuat benda-benda langit menjadi berguna bagi manusia. Untuk menghormati keagungan Allah, kita harus membandingkan diri kita dengan kebesarannya. Ketika kita memandang kepada ciptaan, kerap kita merasa diri kita kecil. Ini merupakan cara sehat untuk mengetahui realitas kita sebagai manusia. Akan tetapi ada manusia yang merasa tinggi dan angkuh melihat dalam alam semesta ini, seakan merasa sebagai pencipta. Bapak Ibu Saudara, walaupun Allah membuat manusia berkuasa dan hampir sama seperti Allah, akan tetapi kita harus sadar bahwa kita adalah manusia sebagai ciptaan, bukan sebagai pencipta. Sehingga dengan itu kita dipandang sebagai makhluk yang terhormat dan mulia di hadapan Tuhan. Dan pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9 adalah bagian yang berisi sebuah tanggung jawab. Daud berkata, membuat dia berkuasa. Siapakah selain manusia? Kita bisa lihat pada Kejadian 2 ayat 15. Allah memberikan manusia otoritas luar biasa untuk bertanggung jawab atas seluruh bumi ini. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kaki manusia bersama dengan otoritas yang besar itu. Allah memberikan kita tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita menjaga ciptaan Allah ini dengan baik. Namun fakta yang terjadi pada manusia sebaliknya, bukan bertanggung jawab menjaga akan ciptaan Tuhan, tetapi merusakinya. Kita bukan bersyukur, akan tetapi melecehkannya. Jemaat yang dikasihi, dan pada ayatnya yang ke-10, ungkapan Daud yang sekali lagi memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Di sini sebagai bagian yang mau menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang menciptakan langit bumi, adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang akan dimuliakan di seluruh muka bumi ini. Jemaat yang dikasihi, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa ungkapan pujian Daud kepada Tuhan mengajarkan kita untuk selalu merasa terendah di hadapan Tuhan. Walau telah diberikan tanggung jawab kepada kita, kita harus bersyukur, memanjatkan doa dan pujian kepada Tuhan, bukan dengan tinggi hati, tetapi dengan rendah hati, dan penuh penghayatan atau perasaan yang betul-betul merasakan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Memuliakan Allah seperti seorang anak yang polos, tanpa adanya kepaksaan, tanpa adanya dendam dan kemarahan. Sebab pujian demikianlah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kita harus bersyukur dengan memanjatkan doa dan pujian kepada Tuhan, dengan cara memandang akan langit, bumi, dan lautan yang begitu indah Tuhan ciptakan hanya untuk kita, agar kita menjaganya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati,
Dunia rusak, bencana terjadi, bukan karena amarah Tuhan, akan tetapi ulah manusia yang bukan menjaga, tetapi merusakinya. Salah mempergunakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melihat di luar sana, di mana-mana terjadi peristiwa longsor, banjir bandang, seperti yang terjadi baru-baru ini di Sentani, Jayapura, yang mengakibatkan terjatuh manusia dalam musibah. Banjir yang menutupi kota akibat tersumbatnya selokan-selokan air oleh sampah-sampah plastik, seperti yang pada umumnya terjadi di Jakarta dan kota sekitarnya. Sering kita lihat dan dengar, di sini ada musibah, di sana ada musibah. Bahkan kebakaran hutan, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015 di Sumatera dan Kalimantan, yang akhirnya memberikan kerugian besar bagi lingkungan hidup dan sekitarnya. Manusia dan hewan, gangguan pernapasan akibat asap beracun tersebut. Bahkan kerugian itu sampai kepada negara di mana kita ada. Apalagi kebiasaan kita di tanah Papua. Kita merasa bahwa kita memiliki segala-galanya. Tanah punya kita, tempat punya saya. Ini kota ditata untuk saya. Tebang pohon saja, pergi buat kebun di sana. Di bawah kaki gunung sana. Bahkan sampai di tebing-tebing gunung pun dibuat kebun. Kaget-kaget musibah terjadi, musim hujan yang seharusnya turun dan mengalirnya lewat air, selokan-selokan atau sungai. Akan tetapi karena tidak adanya pohon lagi, mulailah terjadi longsor dan banjir bandang. Air yang mengalir lewat selokan karena sampah di parit akhirnya meluap dan menutupi kota. Semua ini ulah manusia. Peristiwa demikian terjadi, barulah teriak kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, kenapa kami ditimpa musibah? Beginikah? Yang salah siapa? Tuhan atau manusia yang buat semua ini? Siapakah? Tuhan atau manusia? Ingat selalu, ini terjadi karena saking sombongnya manusia, merasa memiliki bukan untuk menjaga tetapi merusakinya. Manusia seakan-akan menjadi Tuhan atas dunia ini. Padahal Tuhan sendiri turun menjadi manusia dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Saudara, saya ingin menyampaikan sedikit cerita yang saya alami dan rasakan mengenai kebersihan dan keindahan alam yang di mana saya layani tidak lain dan bukan lain selain Bukit Zaitun, Kelapa Sawit Petepal, dan Kuala Kencana, kota industri tambang PT FI. Semenjak awal saya ditugaskan dari tahun 2016 bulan Oktober sampai di tahun 2020 ini, saat ini banyak peristiwa yang saya alami dan rasakan mengenai keindahan alam ini. Di saat saya dari Kelapa Sawit turun ke Timika atau sebaliknya Timika ke Kelapa Sawit jalan Trans Nabire, saya selalu mengambil momen foto atau menikmati keindahan alam yang Tuhan ciptakan ini. Jujur, secara pribadi saya merasakan terharu sampai-sampai air mata jatuh dan berkata dalam hati bahwa Tuhan itu luar biasa dengan apa yang diciptakannya. Terima kasih Tuhan. Subuat sa puhati tenang. Gunung-gunung yang tinggi dengan bervariasi masing-masing. Pancaran matahari di gunung saat senja memberikan kesejukan tersendiri bagi saya. Namun dalam tahun-tahun ini, dari setiap pinggir jalan mulai terlihat penebangan pohon, membuat kebun, dan bahkan sampai di pinggir-pinggir sungai. Ditebang pohon-pohon dan dibuat kebun. Serta pondok-pondok di tempat di mana mereka tinggal. Dan dalam tahun ini terus terjadi hujan. Dan baru-baru ini saya sempat berhenti sejenak untuk melihat air yang meluap dari sungai atau kali pindah-pindah. Tinggal kurang lebih 5 meter lagi sudah merambat ke jalan. Dan ini akan membuat akses jalan Trans Nabire terganggu. Pribadi kadang ada sifat kemarahan, kadang sedih lihat hal begini. Saya hanya harap semua ini dapat diambil tindakan secepatnya oleh pihak pemerintah. Namun yang saya rasakan berbeda dengan kota Kuala Kencana. Saya merasakan keindahan dan kebersihan yang begitu memikat.
dari taman demi taman, sampah yang dibuang pada tempatnya, sampai-sampai pribadi saya merasa minder atau malu untuk berkunjung ke rumah yang ada di dalam kota Kuala Kencana ini. Terlebih khusus rumah dari setiap saudara dalam Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bapak Ibu, jika tentang Kuala Kencana, bukan saya saja yang merasakannya, tetapi setiap pengunjung yang masuk ke Kuala Kencana juga merasakan hal demikian. Luar biasa. Ada yang bilang, buat apa jauh-jauh ke luar negeri? Cukup ke Kuala saja sudah bisa merasakan seperti di luar negeri. Dengan ini saya percaya dan yakin bahwa semua yang bekerja dan tinggal dalam area PTFI, Kuala Kencana dan sekitarnya adalah orang-orang yang tertata dan iman di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sebab kebersihan adalah wujud dari iman kita. Saudara yang terkasih, di mana saja kita berada, berdasarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita harus tahu bahwa kita bukan pencipta, tetapi sebagai ciptaan. Kita bukan Tuhan, tetapi sebagai manusia. Kita sebagai manusia yang menerima, bukan Tuhan yang memberi. Sadar, penuh rendah hati, menjaga dan memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur, memuliakan akan nama Tuhan dengan penuh perasaan dalam doa dan pujian kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Jemaat yang dikasihi, dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita mengaku akan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyanyi bersama di dalam nyanyian rohani 86, kita lakukan pada ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-3. Tahanlah dan berjuang terus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi atas nama majelis dan jemaat diberikan kesempatan kepada vokal grup PKB Week 2 Mansinam untuk menyampaikan puji-pujiannya di hadapan Tuhan. Waktu diberikan.
Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak-bapak dari week 2 Mansinam yang telah menyampaikan pujiannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita datang dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang kami puji dan kami sembah melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Di saat yang indah dan berbahagia ini, kami selaku umat-Mu telah datang dan hadir dalam ibadah Minggu Kudus ini secara bersama, yang dimana diikuti melalui media online live streaming dari tiap-tiap rumah dan keluarga jemaat-Mu GKI Bethlehem Kuala Kencana, dan yang juga bagi umat-Mu di mana saja mereka berada, yang kini hadir dan mengikuti ibadah di saat ini. Kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Sehari, seminggu, bahkan bulan demi bulan kami jalani dan lewati dalam segala aktivitas dan kerja di tahun ini. Hingga kesempatan itu kami masih bisa rasakan dengan hadir dan layakan-Mu kepada kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kiranya kami diberkati dan penuh damai sejahtera. Hamba bawa dan pertaruhkan setiap kehidupan umat-Mu. Layakan mereka terus sebagai milik kepunyaan-Mu. Sebab mereka tak pernah henti dan tak pernah diam untuk memuji dan memuliakan akan Engkau. Jemaat-Mu selalu bersandar kepada Engkau. Harapan dan pergumulan hanya kepadamu saja mereka berserah. Yang bersusah hati, yang mencari kerja, yang mengalami sakit, yang mengalami suka dan duka, yang mengalami susah, yang bertambah usia, yang di bangku studi, sebagai seorang anak dan pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai pekerja, ponakan om dan tante, sebagai orang tua ayah dan ibu, sebagai oma opa atau nenek dan tete, yang lanjut umurnya di dalam keluarga dan jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dan saudara seiman di mana saja mereka berada. Satu persatu dari nama setiap umat-Mu ini, hamba tak dapat menyebutnya. Akan tetapi Engkau lebih mengetahui mereka. Maka itu kiranya Engkau menerima dan menjawab serta memberkati segala yang dirasakan dan dikerjakan dan dijalani oleh umat-Mu ini dalam segala aspek kehidupan mereka. Berkati pula para hamba-hamba-Mu dalam jemaat ini. Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta yang juga dalam tahap-tahap pemulihan dari sakitnya. Biarlah Engkau tuntun dan sertai apa yang dirasakan itu kiranya dijauhkan dari Ibu Kekasih. Makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah itu menjadi bagian yang dapat memulihkan Ibu Pendeta ini ya Tuhan. Hamba juga bawa dan pertaruhkan kehidupan para hamba-hamba-Mu majelis dan badan-badan unsur yang walaupun dalam situasi COVID-19 ini tetapi senantiasa masih melayani Engkau dan umat-Mu. Hikmat kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan nyatakan terus dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Bapa, hamba juga berdoa dan menyerahkan situasi COVID-19 yang mengguncang dunia hingga terasa sampai kepada tempat di mana kami tinggal dan bekerja. Timika, Kuala Kencana, area industri ini. Ya Tuhan, kami memohon, walaupun kini dalam kondisi neonormal,
tapi kami belum bisa beraktivitas secara utuh. Biarlah kiranya kami patuh dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan perusahaan, sehingga akhirnya kami dapat beraktivitas secara baik dan utuh, tanpa adanya kekhawatiran dan ketakutan dengan musibah yang terjadi saat-saat ini. Sehingga dengan itu umat-Mu dengan kerinduan yang mendalam untuk ada dalam rumah-Mu, yaitu gereja di mana kami bersekutu dan beribadah bersama, dapat dilakukan. Tim neonormal yang telah dibentuk dan hendak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam persiapan-persiapan membuka ibadah di gedung gereja dan lain sebagainya. Kiranya hamba-hamba-Mu ini Engkau sertai, sehingga dapat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan hari ini. Para hamba-Mu yang melayani, majelis jemaat, pengirim pujian, kameramen, tim protokol kesehatan, dan pribadi hamba-Mu ini. Tuhan berkatilah kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Di tengah-tengah ini, kami juga telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur yang nyata di hadapan. Derma, diakonia, pengucapan syukur, dan perpuluhan. Kiranya ini menjadi bagian ungkapan yang terbaik dari kami. Terimalah dan berkatilah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Akhirnya kami memohon keampunan dosa yang berasal daripada-Mu. Layakan kami sebagai milik kepunyaan-Mu, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita hendak mengakhiri ibadah kita, oleh sebab itu, jemaat siapkan nyanyian rohani 122, kita akan lakukan pada ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Dan pada ayatnya yang kedua, kita akan nyanyikan dalam keadaan berdiri untuk menerima akan berkat Tuhan. Tuhan yang rumah-Mu surga terang. Tuhan yang rumah-Mu surga terang, yang pada tangan-Mu damai dan perang, makhluk semua di bumi Kau jadikan, laut dan gelora pun dapat Kau teduhkan. Kepadamu ya Tuhan ku sembahyang kami naik, berikanlah selamanya tolongan-Mu yang baik. Meski sekarang pun jalan-Mu gaib dan perbuatan-Mu sangat ajaib, beri orang saleh-Mu tahan dan percaya dalam sengsara dan siksa dan bahaya. Ya Tuhanku, beri cahaya-Mu mengoyak awan gelap, dirikanlah di dunia sejahtera dan kekal. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Demikian ibadah minggu pagi ini. Kami sebagai hamba Tuhan mengucapkan selamat berhari Minggu dan selamat memasuki minggu kerja yang baru nanti. Shalom.